Puluhan orang menjadi korban dalam kecelakaan bus di Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 21 Mei 2022 lalu. Satu di antara korban kecelakaan adalah Agus Sukamto, warga Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Agus menjelaskan detik-detik bus peziarah mengalami kecelakaan itu di Ciamis pada waktu tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan dari Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ramadan Elki di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa sebelumnya suasana haru menyambut kedatangan korban selamat kecelakaan maut di Ciamis, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 lalu pada sore hari. Pantauan di lokasi, korban datang ke daerah Sukamulya ini pada pukul 3:30 sore. Isak tangis pecah saat korban turun dari bus pariwisata berwarna oranye. Mereka langsung disambut keluarga yang sudah menanti di depan Pasar Ceplak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik korban maupun pihak keluarga langsung berpelukan secara erat sambil tangis bercucuran seperti itu. Sejumlah korban ada yang langsung digotong ke kendaraannya yang sudah disiapkan untuk bergegas pulang ke rumah seperti itu. Namun ada juga sejumlah korban yang masih menunggu keluarga mereka di depan pasar untuk dijemput seperti itu. Mereka tampak menderita luka seperti di bagian kepala dan barang-barang mereka yang dibawa sebelum kecelakaan terjadi turut selamat dari insiden tersebut. Dan saat ingin dimintai keterangan, sejumlah korban tampak menolak seperti itu karena diperkirakan masih trauma atas insiden tersebut. Dan arus lalu lintas dari kedua arah di depan pasar ini sempat terhenti karena kedatangan korban selamat kecelakaan maut tersebut. Dan diketahui memang ada puluhan orang yang menjadi korban dalam kecelakaan bus yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Satu di antaranya yaitu merupakan bernama Agus Sukamto yang berusia 51 tahun, yaitu warga Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Dia menceritakan bagaimana detik-detik bus itu yang mengangkut peziarah ini mengalami kecelakaan di Ciamis pada waktu tersebut. Dia saat itu bersama warga lainnya ingin berziarah ke sejumlah daerah di Jawa Barat dengan menggunakan bis pariwisata berwarna pink, yaitu bus Pandawa seperti itu. Agus membawa istri, kedua anaknya, dan salah satu mertua, di mana mereka berlima ini duduk di barisan kedua bus tersebut. Saat itu bus datang dari arah Panjalu, lalu ingin turun ke arah Pemijahan. Itu kurang lebih ada sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Lalu dalam perjalanannya bus itu harus melewati Jalan Raya Payung Sari yang menurut Agus itu jalannya cukup curam atau menurun seperti itu, kurang lebih 35 derajat. Dan kondisi di kanan kiri jurang dan kondisi jalannya juga tidak terlalu lebar. Lalu sang pengemudi tiba-tiba tak bisa mengendalikan busnya saat berada di jalan tersebut dan kemudian panik sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar seperti itu. Dan pada saat turunan kondisinya memang supir itu sudah berteriak karena panik seperti itu ya. Padahal menurut Agus sendiri kondisi bus saat sebelum perjalanan sudah dicek kondisinya dalam keadaan baik. Namun dia juga tidak tahu mengapa bus ini tiba-tiba seperti hilang kendali saat berada di jalan tersebut. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Ramadan sudah melakukan wawancara bersama korban selamat kecelakaan tersebut, Agus Sukamto. Berikut liputan lengkapnya. Kita ada 40 orang itu semua 40 orang di dalam. Alhamdulillah kami dibantu dengan
PO juga yang bersangkutan. Termasuk saya ada tegur juga KNKT di sana kan ada dia tidak, maksudnya rasa empati kan sebetulnya Bang. Teman-teman wartawan di sana mana respeknya luar biasa, teman-teman kita media memberitakan itu. Cuma memang ada kesalahan dari teman kita TV One tuh yang 22 yang meninggal tuh, mungkin diralat teman-teman kepolisian. Jadi evaluasi bersama barangkali Bang untuk aparat penegak hukum itu sesuai tupoksinya lah. Jadi jangan karena yang kena musibah ini yang banyak ditanya gitu. Jadi kan kasihan trauma mereka. Iya betul. Kebanyakan kan orang tua. Mungkin titip ke teman-teman wartawan, mungkin disampaikan nanti ke jenjang lah prosedur aturan seperti apa kan gitu. Kalau menyangkut mobil kan kami tidak tahu. Kami tahunya kan sewa. Pariwisata kan udah profesional ya Bang. Maksudnya mereka kan udah kelasnya udah eksekutif lah. Artinya maksud Bapak itu pengawasan gitu ya Pak? Ya pengawasan. Dalam arti sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan kan habis lebaran jadi petugas juga kan di lapangan Bang. Fakta di lapangan loh, saya tidak. Sebetulnya banyak yang profesional rekan-rekan kita bekerja siang malam gitu, tapi mungkin pada saat kejadian mungkin ada kegiatan lain. Tapi kami terima kasih banyak sama tokoh-tokoh masyarakat di Panjalu, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang membantu kami Bang. Jadi kami diberikan tempat lah sama rekan-rekan medis, sama teman-teman wartawan yang di sana. Salam hormat lah buat rekan-rekan. Mungkin itu aja Bang, saya tidak bisa kasih info yang banyak. Intinya di situ tadi. Pokoknya pas kejadian itu Bapak mau ngarah pulang apa mau kemana? Arah ke Panjalu kita. Mau turun kita ke mana? Pamijaya ya, naik ke atas. Itu berapa kali wisata Pak? Tempat wisata? Pertama kita Cirebon. Dari Jakarta Cirebon jalan baru kita ke Panjalu. Itu istirahat. Sebetulnya supir udah cek juga kondisi mobil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.